Salam jumpa dan damai sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Pastor Florianus Jody Saman, OFM Konventual pada hari ini, Jumat 4 Maret 2022. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 14 sampai 15. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, bacaan suci yang baru saja kita dengarkan menampilkan makna berpuasa sebagai pengikut Kristus. Warta ini sekaligus menjawab pertanyaan mengapa berpuasa dan kapan waktunya untuk berpuasa. Jawaban akan pertanyaan ini kita temukan dalam pengajaran Yesus kepada para murid Yohanes yang hari ini mempersoalkan dan membandingkan puasa mereka dengan puasa para murid Yesus. Dengan demikian pada hari ini kita diajak oleh penginjil Matius untuk merenungkan penghayatan puasa Kristiani dan menjadikan warta hari ini sebagai pedoman yang membawa umat beriman pada kesesuaian dengan kehendak Allah. Dalam perikop yang baru saja kita dengarkan, para murid Yohanes datang kepada Yesus dan mempertanyakan cara hidup para murid Yesus. Mereka menyayangkan perbuatan para murid Yesus yang tidak melakukan puasa sebagaimana mereka dan orang Farisi. Jelas terlihat bahwa para murid Yohanes ingin menunjukkan semangat puasa. Semangat ini tentu baik, namun ada hal yang membuat mereka jatuh pada kesombongan rohani. Mereka mau menyatakan bahwa mereka lebih suci daripada para murid Yesus. Keyakinan diri ini kemudian dibantu oleh jawaban Yesus hari ini, agar mereka sungguh memahami mengapa berpuasa dan kapan saatnya berpuasa. Saudara-saudari yang terkasih, memang adalah suatu kebaikan bagi kerohanian pribadi para murid Yohanes dalam melakukan puasa. Namun mereka hanya terbatas pada penglihatan duniawi. Motivasi mereka dangkal, yakni agar banyak orang tahu bahwa hidup kesalehan mereka terlaksana dengan baik. Dengan kata lain, mereka berpuasa hanya untuk dirinya sendiri dan demi upah manusiawi. Hal ini menunjukkan kurangnya pemahaman mereka akan makna puasa. Namun di sisi lain, pertanyaan para murid Yohanes ini kini menyadarkan kita akan arti berpuasa yang baik di mata Tuhan. Saudara-saudari terkasih, para murid Yohanes bertanya kepada Yesus, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Pertanyaan para murid Yohanes ini dijawab oleh Yesus dengan berkata, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Ada waktu mempelai diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Jawaban Yesus ini memberikan penegasan akan kehadirannya di dalam hidup manusia. Kehadiran Yesus adalah kehadiran yang hidup, dan Ia menginginkan kita pun hidup dalam kesatuan dengannya dan dalam kepercayaan utuh kepada Allah. Selain itu, jawaban Yesus yang hari ini kita dengarkan mengandung suatu makna yang lebih dalam dari puasa yang mungkin selama ini kita jalankan. Yesus mengaitkan puasa dengan saat di mana mempelai diambil daripada murid. Sebutan mempelai yang dimaksudkan Yesus adalah dirinya sendiri. Ketika Yesus menyelesaikan tugas perutusan Bapa, di sanalah para murid akan berpuasa.
sebab mereka akan amat kehilangan sosok yang mereka kasihi. Hal ini mau menunjukkan bahwa para murid akan berpuasa karena kerinduan akan Tuhan dan Guru yang mereka kasihi. Mereka berpuasa karena mau menunjukkan kasihnya kepada Tuhan, bukan untuk membandingkan diri dengan orang lain, sebagaimana yang dilakukan oleh para murid Yohanes. Saudara-saudari terkasih, Yesus menginginkan agar puasa kita itu tidak dijalankan dengan suatu semangat untuk dipuji orang, melainkan dengan puasa setiap orang diajak untuk semakin peduli dengan sesamanya dalam perbuatan kasih. Yesus mengajak kita untuk menyempurnakan puasa yang kita lakukan dengan kasih Allah, dengan memperhatikan orang-orang di sekitar kita, semakin mengasihi sesama, berbagi sukacita dalam Kristus, dan pengampunan kepada sesama. Maka saat berpuasa, setiap orang beriman menampilkan sikap percaya yang teguh dan kerinduan akan kedatangan kembali Yesus yang kedua kali. Marilah kita sebagai orang beriman merefleksikan bersama karakter puasa yang sedang kita hayati sekarang ini. Apakah puasa yang kita lakukan didasarkan pada kasih kepada Tuhan, atau kita memiliki motivasi manusiawi yang membuat puasa kita hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri? Karena itu, jawaban Yesus hari ini menjawab persoalan puasa kita, yang mana tidak hanya sebatas boleh atau tidak boleh, melainkan agar setiap kita semakin mendekatkan diri dengan Allah. Saudara-saudari terkasih, puasa adalah usaha mencari, mendekati, mengalami kasih Tuhan. Ketika Tuhan hadir dalam hati, dalam hidup kita, maka hendaknya sukacita itu hidup. Sebab Tuhan yang hadir adalah Allah yang hidup dan penuh kasih. Jangan hanya terpaku pada aturan boleh dan tidak boleh, melainkan berpuasalah agar kita memahami Allah dan kehendak-Nya, yang menghendaki agar kita memiliki sukacita Kristiani, yang mana setiap kehadiran kita, setiap bentuk perbuatan dan perkataan kita mengingatkan banyak orang akan kasih Kristus kepada manusia. Saudara-saudari terkasih, selamat melanjutkan retret agung ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.